Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saya masih ditemani bersama Ustadz Sandi. Nah, ini saatnya kita seperti yang saya sampaikan tadi Ustadz, ada jamaah juga yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp. Masya Allah, semangat sekali ya. Masya Allah, yang juga ingin berinteraksi dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Silakan, ada Pak Sutrisno dari Kebalen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Tuan Guru. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Abdul Majid dari Kebalen, alumni At-Taqwa tahun 2018. Masya Allah. Tuan Guru izin bertanya. Ya silakan Mas Sutrisno. Ya Tuan Guru izin bertanya, mohon izin Guru bertanya. Bagaimana cara mengatasi penyesalan masa lalu karena merasa banyak menghabiskan usia dalam kelalaian, dan bagaimana memulai hijrah yang istiqomah di sisa umur kita yang ada? Terima kasih Tuan Guru. Mohon jawabannya, terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan. Penyesalan di dalam hati bukan dihilangkan, tapi penyesalan itu justru dimunculkan, dijaga, dimanage. Karena syarat taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menyesal dalam hati, dinyatakan dengan lidah. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Jadi kalau ada penyesalan bukan dibuang, penyesalan itu menjadi pemicu, penyesalan itu menjadi cambuk. Saya nyesal sudah menyia-nyiakan waktu, maka setelah taubat saya mesti mengisi waktu. Saya nyesal sudah buang-buang uang, mubazir. Setelah taubat saya pakai uang ini untuk zakat, wakaf, infak dan sedekah. Adapun step-stepnya, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap, khilaf, buat dosa, yang pertama ya tatohar, mandi taubat. Nggak bisa mandi, wudu. Nggak bisa wudu, tayamum. Nggak bisa tayamum, kita mandikan mandi jenazah. Yang kedua, summa yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Yang ketiga, summa yastaghfirullah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Berapa banyak? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Saya beristighfar dan minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling mantap, paling bagus, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ambil dari internet, print, tempel di dekat kompor. Sambil masak, sambil baca Allahumma anta rabbi. Enggak hafal-hafal, bakar, masukkan ke kopi. Insya Allah TBC. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatta ibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti enggak ada dosa sama sekali. Ya Allah, terimalah taubat kami, taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran jazilan Tuan Guru UAS. Begitu Mas Sutrisno atas jawabannya, mudah-mudahan menjadi ibrah dan juga perundungan bagi kita semuanya. Nah, silakan Ustadz Sandi, ini selain dari video call, silakan ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari jamaah kembali, ini karena semangat sekali ini jamaah. Betul Ustadz Sandi. Ya, ini pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Nawal. Ibu Nawal, boleh berdiri Ibu Nawal? Silakan. Disampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Tuan Guru UAS.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal, alumni At-Taqwa 2017. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Mungkin pernah terlintas di pikiran kita bahwa ketika usia kita itu bertambah, banyak pula goals yang belum terwujud di dalam hidup kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita membandingkan pencapaian dengan orang lain. Bahkan terbesit dalam benak kita bahwa mengapa hidup saya belum sampai sana. Jadi menurut Ustadz, bagaimana seharusnya kita memaknai pertambahan usia, dan yang kedua, apa indikator usia yang bertambah itu benar-benar berkah. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih banyak. Rabbuna yujazikum alfa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya sudah S3, saya masih S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Teman saya sudah jadi orang kaya, saya kok masih belum. Akhirnya kita hanya menyalahkan diri sendiri, putus asa, depresi, anxiety, bunuh diri. Kita hanya disuruh Allah 3. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal. Kalau berhasil berarti Allah setuju. Kalau enggak berhasil berarti rencana Allah jauh lebih indah. Ana indah husni zanni abdi bi. Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita sudah usaha, kita sudah doa, kita sudah tawakal, tidak berhasil, berarti Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Husnuzan kepada Allah. Tapi jangan belum apa-apa sudah langsung husnuzon. Kamu kenapa belajarnya nilainya kok begini? Takdir dari Allah. Ini salahnya dua. Yang pertama dia malas, yang kedua dia melegitimasi kemalasannya dengan bawa-bawa agama. Apakah dengan S3 kita berhasil? Belum tentu. Berapa banyak yang S1 masuk hutan, keluar hutan, berdakwah, kebermanfaatannya lebih besar. Tapi jangan video ini dipotong lalu mengatakan, kata Ustadz Somad, lebih baik S1 daripada S3. Saya nggak mau begitu. Kita jangan sampai mengecam, menyalahkan diri sendiri karena tidak ada manusia yang gagal. Kalau memang dia batu digosok jadi batu cincin yang cantik dan indah, berarti menurut takdir Allah dia mau jadi batu zamrud, dia mau jadi batu rubi. Tapi kalau sudah digosok enggak berkilat, dia jadi batu gilingan untuk buat sambal terasi. Tetap ada juga manfaatnya. Enggak ada di dunia ini yang tidak ada manfaat. Afa khalaqnakum abatha. Apakah kamu sangka kamu diciptakan sia-sia? Insya Allah semuanya dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Usaha, doa dan juga tawakal itu tadi kunci yang disampaikan oleh Tuan Guru UAS ya Ustaz Sandi ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tetap di Damai Indonesiaku TV One. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa Ustaz Sandi, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, nasihat-nasihat dari Tuan Guru UAS, Masya Allah, sangat mengena sekali, dan mudah-mudahan menjadi ibrah dan juga perenungan bagi kita semuanya. Dan ini mudah-mudahan nanti disehatkan UAS dan juga Ustaz Sandi nanti ketika umroh. Sekali lagi tanggal berapa Ustaz Sandi? Insya Allah tanggal 18 sampai dengan 27 Agustus 2026, sepekan lagi ini. Sepekan lagi, jadi salah satu doa, usaha, ikhtiar tadi ditabung buat siap-siap nanti umroh bareng UAS bersama TV One nanti. Tujuannya kemana tadi Ustaz? Insya Allah tujuannya kita ke Kairo Mesir, kemudian berangkat ke Madinah, baru terakhir ke Makkatul Mukarramah. Dan program ini sangat spesial karena akan diliput oleh Damai Indonesiaku
dan juga program Dunia Dalam Kamera TV One. Dunia dalam kamera, Masya Allah. Jaga kesehatan Ustadz Sandi Ya, baik, dan Tuan insya Allah. Guru UAS nanti mudah-mudahan dilancarkan dan juga diberikan keberkahan dalam perjalanan umroh bersama UAS. Akhir kata mewakili kru yang bertugas saya Muhammad Sofyan. Dan saya Sandi. Dan acara ini bersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak Tarik Malaka mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا عليك توكلنا, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Engkau maha kasih di antara yang pengasih, Engkau paling penyayang di antara yang sayang. Irhamna, curahkan kasih dan sayangmu ke dalam hati kami. Kalau kasih sayangmu dalam masuk ke hati seorang ayah, maka tidak ada ayah yang menganiaya keluarganya. Kalau kasih sayangmu masuk ke dalam hati ibu, tidak ada ibu yang meninggalkan bayinya di dalam kardus. Kalau kasih sayang masuk ke dalam hati guru, tidak ada guru yang bersikap kasar terhadap murid-muridnya. Kalau kasih sayangmu masuk ke dalam hati pemimpin, tidak ada pemimpin yang zalim, aniaya, menindas, memakan harta rakyatnya. Ya Muqallibal Qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, Sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami lemah ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya pikiran kami bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allah mahfazna, jaga kami, fitnah akhir zaman luar biasa. Jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga pikiran kami, jaga hati kami, jaga tangan kami, jaga kaki kami, jaga semua gerak-gerik hembusan napas, langkah kaki, hayunan tangan, bisikan telinga, semua yang terdetak di hati kami. Allahumma ansurna, tolong kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Allahumma barik lana fi a'yunina, berikan berkah pada mata kami sehingga kami melihat yang baik, membaca Al-Quran, membaca kitab, mengambil pelajaran dari kehidupan. Wa barik lana fi adhanina, berikan berkah pada telinga kami sehingga kami menggunakannya pada yang baik-baik, nasihat kami menggunakannya pada kata-kata yang hak, kami menggunakannya untuk membuat kami sabar terhadap ujianmu ya Allah. Wa barik lana fi umurina, berikan berkah pada usia kami, usia yang lalu begitu banyak hilang tanpa makna, menetes air mata darah, umur tidak dapat kembali ya Allah. Tolong kami supaya usia kami yang akan datang penuh dengan keberkahan. Waqtim bisalihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna, wa minkum taqabbal ya karim.